Halo semuanya, aku mengajak kalian untuk menyaksikan dan menganalisis apa yang terjadi dari video berikut. Kira-kira, apa yang terjadi? Orang tadi ternyata terkena serangan jantung. Kenapa bisa terjadi ya? Tahukah kamu, jantung kita adalah organ luar biasa yang tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung terjadi ketika plak lemak menumpuk di pembuluh darah jantung, lalu pecah dan membentuk sumbatan. Sumbatan ini menghambat aliran darah dan oksigen ke otot jantung, sehingga jaringan jantung bisa rusak atau mati. Berdasarkan penyebabnya, akut infak miokard dibagi menjadi dua. Yang pertama, disebabkan oleh proses aterotrombosis pada arteri koroner. Seperti tadi, setelah terbentuk plak lemak, plak tersebut akan pecah. Pecahan plak ini memicu pembentukan gumpalan darah dan menyumbat arteri koroner, sehingga aliran darah pun terhenti. Yang kedua, bisa disebabkan karena denyut jantung sangat cepat di atas normal, hipertensi, dan peningkatan metabolisme secara drastis. Apakah kamu mengetahui ada beberapa penyebab seseorang menjadi lebih berpotensi terkena penyakit jantung? Baiklah, mari kita bahas bersama. Pertama, hipertensi. Kedua, diabetes mellitus. Kemudian, para perokok, kurang aktivitas fisik dan dislipidemia. Serangan jantung dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahan kerusakan jaringan jantung, yaitu tingkat 1 hingga tingkat 4. Tingkat 1, cedera paling ringan, terjadi ketika aliran darah ke jantung hanya terganggu sementara sehingga sel jantung belum mati dan masih dapat pulih bila segera ditangani. Tingkat 2, cedera sedang, ditandai dengan kematian sebagian sel jantung yang bersifat menetap, namun aliran darah masih dapat kembali dengan baik karena pembuluh darah kecil belum rusak. Tingkat 3, pembuluh darah kecil di jantung juga mengalami kerusakan sehingga darah sulit mengalir ke jaringan meskipun pembuluh utama sudah dibuka. Tingkat 4, merupakan kondisi terberat, di mana kerusakan jaringan jantung sangat luas dan disertai perdarahan di dalam jantung, risiko komplikasi serta kematian menjadi paling tinggi. Adapun tanda dan gejalanya selain nyeri dada, ialah mual muntah, nadi meningkat sangat cepat, dan gelisah. Akut infak miokard ini bisa menimbulkan beberapa komplikasi di antaranya sebagai berikut. Ada beberapa pencegahan AMI yang bisa kita lakukan, seperti mengontrol gula darah dan tekanan darah. Kemudian, kita juga harus berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik secara teratur, melakukan terapi obat, menjalani program rehabilitasi jantung, dan melakukan pemantauan medis secara berkelanjutan. Penata laksanaan AMI bisa dimulai dari deteksi dan diagnosis dini dengan melakukan triase cepat, perekaman EKG, pemeriksaan biomarker jantung, dan penilaian risiko tambahan. Selain melakukan deteksi dan diagnosis dini, menurutmu penata laksanaan apa lagi yang bisa diterapkan? Let's check the answer together. So, the right answer is all of the answer is correct. Prinsip utama perawatan AMI ialah dalam kondisi kritis maka dilakukan reperfusi dini dengan membuka kembali arteri koroner yang tersumbat secepat mungkin. Kedua, melakukan modifikasi gaya hidup. Ketiga, terapi obat jantung akut untuk mengurangi rasa sakit, membatasi kerusakan miokard, mencegah pembentukan bekuan darah lebih lanjut. Ada juga perawatan pendukung dan terapi medis berupa pemberian oksigen jika pasien hipoksemia, nitrat untuk menghilangkan nyeri, aspirin untuk mencegah serangan jantung, stroke, heparin untuk menghentikan terbentuknya gumpalan darah, dan clopidogrel untuk mencegah bekuan darah.